Kenapa saya selalu mengatakan Gama Bali, bukan Hindu atau Hindu Bali? Pertama tuh. Yang kedua, kenapa kita punya Weda Bali? Ya. Yang ketiga, kenapa kita menggaungkan tidak pemujaan manusia atau wujud? Yang keempat, kenapa kita mengembalikan bacaan Ongkara, bukan Omkara? Ini saya jawab. Jadi begini, kita nih hidup sudah lama dengan gaya-gaya seremonial. Dan karena gaya-gaya itu, maka orang akan sangat mudah menipu. Hanya berpakaian seremonial, berbahasa halus, lengkap, dan sebagainya, bisa menipu dan menghancurkan justru eksistensi adat, tradisi, dan budaya Bali. Jadi orang yang biasa dengan seremonial itu biasanya tidak punya pikiran out of the box. Sementara hari ini kita harus membiasakan melihat segala sesuatu yang tidak biasa. Zaman sudah berubah. Antara yang asli dan palsu tipis sekali perbedaannya. Antara yang benar dan salah juga tipis sekali perbedaannya. Saya ingin menunjukkan bahwa penampilan bukan jaminan mereka bicara kebenaran. Kita akan bahas apa yang sedang kami perjuangkan untuk Bali, Nusantara, dan Pancasila. Jadi ada aliran sesat, kumpulan batu sebangsa, ngaku deh paling hebat, mirip mulia, salah minum obat. Sebuah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tidak bisa jika kita mengukurnya dari luarnya saja, dari cara dia berpakaian. Belum tentu seseorang yang selalu terlihat rapi dalam berpakaian dan berbusana dan busana-busana suci, lambang-lambang suci yang digunakannya belum tentu sesuci apa yang kita bayangkan. Dan juga sebaliknya, kita tidak bisa menilai seseorang yang bertato seperti preman, membawa kendaraan besar, ternyata memiliki hati baik, lembut seperti salju. Kita tidak bisa menebak bahwa di balik badannya yang dipenuhi dengan tato, dia hampir puluhan tahun pernah belajar perbandingan agama-agama, mulai dari kitab suci Al-Quran, Weda, Injil, Tripitaka, dan agama yang lainnya. Dialah Bli Putu Agus Yudiawan yang dikenal di akun YouTube channelnya yang bernama Litu. Jika kita melihat penampilannya dari foto-foto yang ada, jauh kesannya bahwa beliau ini memiliki wawasan yang begitu luas terhadap spiritual keagamaan. Bahkan beliau ini seorang pendiri dari sebuah kelompok di masyarakat yang ada di Bali yang bergerak di bidang kemanusiaan yang disebutnya dengan nama PMK. Dan beliau selalu mengatakan bahwa ikhlas itu tidak berpikir. Di bawah kelompok poros muda kemanusiaan ini, beliau sering kali membantu masyarakat-masyarakat yang terkena musibah dan banyak lagi yang lainnya. Charity, Love, Peace, Humanity. Demikianlah beliau menuliskan berbagai kalimat-kalimat yang tentunya tidak hanya kata-kata saja. Teman-teman, sudah saatnya kita berpikir out of the box, seperti apa yang sering beliau wacanakan kepada kami pada saat tim Istana Channel menghubungi beliau. Bli Putu Agus Yudiawan, sosok yang rendah hati ini, ternyata memiliki kemampuan, memiliki ilmu pengetahuan tentang banyak agama. Bahkan kitab sucinya dia hafal ayat-ayat juga. Teman-teman Istana Channel, inilah video singkat beliau tentang beberapa aspek yang perlu dipelajari oleh kelompok yang mengatakan ajaran Mulokete itu tidak sesuai dengan Weda dan banyak lainnya, sehingga para misionaris yang mengatasnamakan Hindu berani dengan semudah seenaknya
menjatuhkan Bali yang memang sering selama ini kita melihatnya diam. Siapa sangka di balik diamnya orang-orang Bali Semeton Istana Channel ketika berbicara sungguh menggemparkan. Wawasan yang dimilikinya benar-benar patut untuk ditiru. Orang Bali yang karakternya terkenal diam ternyata bukan berarti diam itu bodoh. Pepatah yang tepat untuk diungkapkan, diam itu adalah emas dan berbicara itu berlian. Itulah karakter yang tepat untuk Beli Putu yang satu ini. Inilah cuplikan videonya, selamat menyaksikan. Saya mau bahas sekarang kenapa kami hembuskan Weda Bali. Karena Weda definisinya menurut Menawa Dharma Sastra itu Weda adalah Shruti. Shruti ini yang didengar ya, wahyu Tuhan, kalimat Tuhan. Asli, pure, murni. Kemudian Smerti adalah Dharma Sastra. Smerti tafsir, penjelasan daripada Shruti. Di Bali kita punya banyak lontar puja mantra, Shruti, kemudian lontar tatwa, lontar upacara, lutuk, semacam. Jadi Weda kita, Shruti kita, tidak semuanya sama, hanya sebagian kecil dengan Weda di India, yaitu Catur Weda Samhita, Reg, Yayur, Sama, dan Atharva. Hari ini ketika orang bicara Weda, bayangannya ke sebuah kitab buku. Rigveda satu kitab, Ayurveda satu kitab, kemudian Samaveda satu kitab, Atharva, kemudian Smerti juga kitabnya yang sudah dikaji, kemudian ditulis dalam kertas HPS gitu aja. Rig sebenarnya mantra pujian, apapun mantra pujian Rig namanya. Yayur mantra persembahan, Sama mantra nyanyian, Atharva mantra-mantra magis. Itu arti Weda sebenarnya. Kita punya, makanya saya hembuskan Weda Bali. Kita punya macam-macam, beda dengan India. Jadi paham ya sekarang apa itu Weda, Shruti, apa itu Smerti. Weda adalah Shruti, itu mantra, kemudian Smerti adalah Dharma Sastra. Dan kami hanya mengakui Shruti di India itu hanya Catur Weda Samhita. Selebihnya adalah Smerti, tafsir. Sekarang akan menjadi paham ya, kenapa kami mengatakan Weda Bali, bahkan Gama Bali. Sekarang kita melangkah membahas bahwa Gama Bali tidak mengenal pemujaan Tuhan berwujud, apalagi berwujud manusia. Karena memang di dalam Shruti, wahyu Tuhan, satu pun tidak ada mantra yang mengatakan bahwa Tuhan itu berwujud. Tuhan itu Shunya, Suwung, Acintya, Zat. Itu yang dikatakan oleh Shruti. Di seluruh Shruti, di Reg, Yayur, Sama, Atharva. Konsep pemujaan Gama Bali adalah menuju Tuhan, Suwung, melalui Purusha Pradana. Yang tertinggi adalah Purusha Pradana, Ang-ah aksaranya. Sehingga pertima-pertima di Bali semuanya berjumlah 2. Pertima adalah media Purusha Pradana. Tapi kalau setelah upacara selesai, semua pertima itu dikembalikan ke tempatnya. Entah itu berupa uang kepeng, entah itu berupa patung, entah berupa lempengan, macam-macam. Yang penting 2 jumlahnya. Sekali lagi, semua itu hanyalah media pada saat upacara untuk digunakan menampung energi kekuatan Tuhan. Kemarin ada berita kehilangan pertima, dicuri. Dulu banyak sekali semua pertima diambil-ambilin tuh. Itu juga membuktikan bahwa pertima itu hanyalah benda, bukan Tuhan. Ketika ada ajaran-ajaran yang mentuhankan manusia, mentuhankan wujud, sama sekali tidak sesuai dengan Gama Bali dan tidak sesuai dengan Shruti. Silakan, saya akan berikan tantangan. Carikan satu Shruti, satu mantra yang menyatakan bahwa
Tuhan itu berwujud. Kenapa saya selalu bilang agama Bali, bukan Hindu atau Hindu Bali? Dulu saya ditanya dimanapun ya, apa sih agamanya? Pasti saya jawab Hindu. Gitu. Nah kemudian setelah sekian lama ada konflik nih, Sampradaya udah mulai masuk ritual. Saya mulai mengatakan saya Hindu Bali. Karena saya merasa bahwa Sampradaya itu bukan Hindu Bali, bukan Hindu Dharma Indonesia, ya. Tapi kesininya saya melihat udah masuk kemana-mana, maka saya bilang Gama Bali. Karena harus dibedakan ini. Karena Hindu itu sebenarnya paham bukan agama. Pertama kali saya baca di Discovery of India karangan Jawaharlal Nehru itu, di situ ada kata Hindu disebutkan untuk orang dan geografis, ya. Nah, kemudian dihembuskan 1830 oleh Kesultanan Inggris. Hindu itu keberagaman agama-agama di India, kecuali agama Kristen, Buddha, dan Islam. Kemudian entah kenapa seiring berjalan waktu Hindu menjadi sebuah agama. Dan kita juga di Indonesia dulu di KTP agama Hindu Dharma, tiba-tiba jadi agama Hindu doang. Nggak tahu kenapa. Dengar-dengar si konon Dharma katanya agama. Nah ini kacau lagi nih. Padahal Dharma jauh lebih tinggi dari agama. Karena kata Hindu ini, aliran asing masuk ke sini dengan bebasnya, kemudian nyalain kita. Nah itu masalahnya. Sampai saya pernah katakan Hindu besar Bali hilang. Semua diurusin. Semua ini salah, itu salah. Nah itulah sebabnya kenapa saya bilang Gama Bali. Paham ya? Ciao. Balik ke lokasi suci, ribuan pura kokoh berdiri, adat budaya dan tradisi super terkenal ke luar negeri. Para turis teka melali, dot membalik penari Bali. Ada masih teka melali, dot nepuk adat dan tradisi. Jadi ada aliran sesat, kumpulan batu sebangsa, ngaku dek paling hebat, mirip bulian, salah minum obat. Jadi ada aliran sesat, kumpulan bangsa bejat, daging ubah budaya dan adat, milih bulian, overdosis obat. Ajani iraga mawas diri, aliran sesat kita berani. Apangnya enggal megedi, mekat puling gumi Bali. Ini raga sampai lengah, sinah bumi ni lakar benyah. Ini raga sampai kalah, sinah iraga ane lakar punah. Sesat, kumpulan batu sebangsa, ngaku dek paling hebat, mirip bulian, salah minum obat. Jadi ada aliran sesat,